Halo penonton setia Babelan TV, kembali lagi dalam konten Babelan Rampai edisi bulan Agustus. Berita pertama dibuka dari kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Inspektur Jenderal Irjen Verdi Sambo. Diketahui bahwa Brigadir Yosua tewas pada Jumat 8 Juli 2022 pukul 17.00 di Kompleks Kepolisian Republik Indonesia Duren 3, Jakarta Selatan. Kronologi tersebut bermula dari Brigadir Yosua dan Bayangkara II Barada Richard Eliezer yang diduga saling tembak-menembak dipicu oleh dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Namun beberapa fakta lain yang ditemukan tim khusus membantah kronologi tembak-menembak tersebut sebagai aksi penembakan. Dalam perjalanan kasus, Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 3 Agustus 2022. Ia dijerat pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. 6 Agustus 2022, Sambo dibawa ke markas Komando Korps Brigade Mobile Kelapa II, Depok akibat dugaan melanggar kode etik ketidakprofesionalan dalam olah tempat kejadian peristiwa. Pada 9 Agustus 2022, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu Irjen Verdi Sambo, Barada Eliezer, Brigadir Polisi Kepala atau Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Polisi telah menyatakan bahwa Irjen Verdi Sambo menyuruh melakukan pembunuhan dan membuat skenario penembakan, sedangkan Barada Eliezer berperan menembak korban atas perintah Irjen Verdi Sambo. Sementara itu, Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf berperan membantu dan menyaksikan penembakan. Pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyatakan kalau Brigadir Yosua mengetahui sejumlah rahasia Irjen Verdi Sambo terkait perzinaan hingga bisnis gelap. Namun ia menyatakan Irjen Verdi Sambo marah akibat Brigadir Yosua memberitahu rahasia tersebut kepada istrinya, Putri Chandrawati, hingga menewaskan Brigadir Yosua. Komisi Kode Etik Polri atau KKEP memutuskan sanksi terhadap Irjen Verdi Sambo dalam sidang dugaan pelanggaran etik pada Jumat 26 Agustus dini hari. Sanksi yang didapat berupa sanksi surat perintah pelaksanaan penempatan pada tempat khusus atau patsus di Mako Korps Brimob dan pemecatan dengan tidak terhormat. Sejauh ini kepolisian telah menetapkan 5 orang tersangka, antara lain Irjen Verdi Sambo, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, serta Putri Chandrawati. Para tersangka dijerat pasal 340 subsidi, pasal 338 KUHP Jungto, pasal 55 KUHP Jungto, pasal 56 KUHP, dan 4 tersangka sudah ditahan sementara Putri Chandrawati masih menunggu pemeriksaan selanjutnya. Sejauh ini, Inspektorat Khusus telah memeriksa 97 personel Polri terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani kasus, dan sebanyak 35 personel Polri dinyatakan diduga melanggar kode etik. Selanjutnya, berita kedua datang dari semarak hari ulang tahun HUT ke-77 Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia semarak memeriahkannya dengan karnaval, berbagai perlombaan, dan kegiatan unik lainnya. Berbagai daerah telah menyelenggarakan karnaval sebagai tradisi memeriahkan HUT RI seperti halnya kota Surakarta. Karnaval Pawai Pembangunan yang diselenggarakan di kota Surakarta pada Jumat 19 Agustus 2022 mengusung tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Acara ini dimulai pada pukul 15.00 dengan rute perjalanan dimulai dari lapangan Kota Barat menuju Slamet Riyadi dan berakhir di Balai Kota. Keberangkatan peserta karnaval yang seharusnya dilepas oleh Wali Kota Gibran Rakabuming Raka digantikan oleh wakilnya Teguh Prakosa. Diketahui Gibran terpapar COVID-19, akibatnya ia tidak bisa menghadiri karnaval tersebut. Karnaval ini semakin meriah dengan adanya tank, sejumlah mobil hias, marching band, dan sejumlah kesenian ikut serta dalam karnaval tersebut. Tidak hanya di Surakarta, beberapa daerah juga turut memeriahkan semarak HUT ke-77 Republik Indonesia dengan mengadakan beberapa perlombaan di daerah masing-masing. Tak kalah dengan meriahnya perlombaan di berbagai daerah, Istana Negara juga bergelora menyambut HUT yang ke-77 Republik Indonesia. Kehadiran Farel Prayoga, penyanyi cilik asal Banyuwangi, yang menyanyikan lagu ciptaan Abah Lala Ojo Dibanding-bandingke, mengundang antusias para tamu undangan yang hadir di Istana Negara. Sejumlah menteri dan beberapa publik figur ikut bergoyang, sekaligus menyanyikan lagu yang dia bawakan. Tak hanya tamu undangan, Ibu Negara, Iriana Jokowi pun ikut bergoyang.
Berita terakhir mengenai Bank Indonesia yang resmi meluncurkan 7 pecahan uang rupiah kertas edisi 2022 dengan desain baru pada Kamis 18 Agustus 2022. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan bahwa ketujuh uang pecahan baru tersebut sudah resmi berlaku dan diedarkan di wilayah Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari BI, pihaknya menegaskan bahwa uang baru rupiah tersebut tidak berdampak pada pencabutan atau penarikan uang rupiah lama yang sudah beredar lebih dahulu. Peluncuran uang kertas dengan tampilan terbaru memiliki berbagai alasan seperti kebutuhan untuk lebih mudah dikenali. Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim menyebutkan bahwa BI secara periodik mengevaluasi uang beredar yang terakhir kali diubah pada 2016. Sejak diberlakukannya selama 5 tahun, BI telah melakukan evaluasi terhadap edisi tersebut. Aspek perkembangan teknologi juga menjadi pertimbangan BI sebelum meluncurkan edisi baru tersebut. Inovasi diluncurkannya uang baru adalah desain warna yang lebih tajam, unsur pengamanan yang lebih andal, serta ketahanan bahan uang yang lebih baik. Tujuan diluncurkannya uang baru tersebut untuk membedakan uang pecahan Rp20.000 dengan Rp2.000 pada edisi 2016. Tidak hanya itu, adanya uang kertas baru ini untuk meningkatkan keamanan uang baru, khususnya untuk pecahan besar Rp50.000 dan Rp100.000. Serta dengan bahan yang lebih kuat, sehingga bisa memudahkan tunanetra untuk mengenali setiap pecahannya.